Lagi nunggu Grab nih. Lah hari ini Bu Bidan lagi mau rujuk pasien. Kenapa Bu Bidan kok dirujuk? Jadi dalam observasi untuk persalinan itu banyak banget faktor yang menyebabkan bisa dirujuk atau tidak dirujuknya. Salah satunya ini. Hari ini Bu Bidan observasi pasien dengan fase laten. Laten artinya pembukaan 1 sampai 3. Alhamdulillah berjalan semuanya dengan baik. Pembukaan 1 2 berjalan dengan baik. Detak jantungnya juga baik. Lah tadi pagi mulai kita observasi yaitu detak jantungnya mulai turun. Lah kok bisa Bu Bidan? Lah ini makanya ini terjadi namanya deselerasi. Deselerasi adalah dimana ketika dia kontraksi detak jantungnya turun di bawah normal. Deselerasi adalah penurunan detak jantung sementara ketika dia kontraksi sehingga dia di bawah normal. Kemudian Bu Bidan udah observasi detak jantung per 30 menit, ternyata saya observasi tetap turun. Kemudian saya 15 menit ternyata tetap turun. Kemudian saya udah telepon dengan dokter SPOG, kemudian menyarankan adalah untuk diterapi dulu. Terapinya apa? Yang pertama adalah di oksigen. Udah saya oksigen 1 sampai 2 jam. Hasil dari pemantauan bagus kalau dia pakai oksigen sehingga detak jantungnya ketika mulus juga akselerasi naik jadinya bagus. Tapi ketika oksigennya itu saya hentikan karena udah 2 sampai 3 jam untuk melihat apakah akan terjadi kayak gitu kembali, ternyata tetap deselerasi atau detak jantungnya turun ketika dia kontraksi. Lah, kemudian kalau kayak gini apa kok bisa memicu deselerasi Bu Bidan dan bagaimana dampak dari deselerasi ini? Deselerasi ini adalah salah satu kalau kita bilangnya menuju atau salah satu indikator anak bisa dikatakan akan menjadi fetal distress. Fetal distress apa Bu Bidan? Yaitu detak jantung anak tidak beraturan atau anaknya stres di dalam yang diakibatkan oleh naiknya si detak jantung. Faktornya apa Bu Bidan? Faktornya banyak banget. Bisa dari ketuban, tapi kan balik lagi ketubannya masih utuh, jadi kita tidak bisa lihat. Kemudian apakah dia lebih bulan? Tidak, kalau dari USG dia 3738. Kemudian kalau dari si kasus ini adalah karena lilitan tali pusar. Nih boleh disclaimer atau di garis bawahi, kalau kamu mau persalinan dengan tali pusar, alangkah baiknya yang pertama harus pemantauannya lebih ketat dan kamu lebih ke providermu lebih awal. Jadi jangan pas udah semuanya kamu baru datang. Karena apa? Bidan memerlukan untuk observasi. Seperti hari ini alhamdulillah pasienku pintar, ketika fase laten dia datang, pembukaannya masih 2, tapi terjadi deselerasi sehingga untuk penanganannya lebih cepat ya. Jadi kalau tali pusat boleh normal, nggak boleh, tapi dilihat dulu bagaimana detak jantungnya, ada arah ke deselerasi atau tidak. Makanya perlu yang namanya observasi. Untuk detak jantung observasinya yaitu per setengah jam sekali. Kalau seandainya dirasa ada sesuatu, bidan akan mengambil langkah lebih tepat, artinya lebih cepat, entah dia 10 menit sekali, entah 15 menit sekali untuk tadi ngecek detak jantung ulang kayak gitu ya. Lah dari kasus ini kita bisa mengambil hikmah. Yang pertama, deselerasi atau penurunan detak jantung itu bisa terjadi ketika ada indikasi di dalam perut. Indikasinya apa Bu Bidan? Yaitu arahnya ke fetal distress. Hal yang terbaik dan tertepat adalah mengakhiri untuk persalinan normal dan untuk beralih ke persalinan sesar, karena itu yang terbaik dan tertepat. Jadi jangan pernah dicoba kalau seandainya anakmu udah terjadi penurunan detak jantung atau deselerasi kemudian kamu coba untuk persalinan normal, karena apa? Akan berakibat ke fatal ke didiknya ya. Lah ini merupakan kayak tanda waspada yang perlu kita waspadai. Karena apa? Deselerasi merupakan kayak kliknya atau tanda titiknya bahwa akan terjadi fetal distress ya. Kalau akselerasi adalah naiknya detak jantung. Harusnya ketika kita kontraksi, anak itu akselerasi, detak jantungnya naik seiring dengan kontraksi. Tapi ini tidak, dia deselerasi yaitu detak jantungnya turun ketika terjadi kontraksi. Lah kalau kayak gini apakah solusinya emang hanya sesar? Iya, solusinya hanya sesar, tidak boleh diinduksi ya. Semoga sehat selalu, semoga yang lagi pemantauan untuk persalinan lebih semangat lagi, dan untuk mencoba persalinan normal lebih untuk aware lagi ke detak jantung ya. Pantau detak jantungmu, pantau kesehatan anakmu setiap 30 menit sekali untuk detak jantung, supaya apa? Kita bisa menentukan ke depannya dia fetal distress atau tidak ya. Semoga pelajaran tentang deselerasi ini bermanfaat. Assalamualaikum.